Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya IJ tentunya. Dan kali ini kita bakalan bandingin lagi nih antara Vivo Y36 dan juga Samsung A24 yang 4G-nya tentunya. Yang kira-kira dari kedua HP ini bakal kayak gimana? Oh ya, dari segi harga ini bisa dibilang mirip-mirip aja, bedanya tipis aja. Yang jelas, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Let's go. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan working banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, sekarang kita masuk di bagian harganya dulu. Yang harganya emang beda tipis, tapi di sini variannya berbeda. Buat Vivo Y36 ini di varian 8/256 dibanderol di harga 3.399.000 aja. Tapi saya ingin di sini buat Samsung A24 di era tahun 2023 menurut saya pribadi ya, banyak brand-brand yang udah berani di 256. Tapi di Samsung A24 ini masih di varian 8/128. Nah, storage-nya yang masih 128 itu masih oke-oke aja. Tapi ngeliat dari brand-brand lain yang udah berani di 256 agak sayang gitu. Walaupun ini keluarannya juga sama ya buat kedua HP ini, masih di tahun ini di bulannya yang berbeda. Dan buat Samsung A24 4G ini dia dibanderol di harga 3.499.000, yang dimana dari harganya di sini di Vivo Y36 lebih unggul, lebih murah sekitar 200 atau 100 ribuan dibandingkan Samsung A24 yang bedanya ya kalian juga udah bisa lihat dari harganya, apalagi di variannya yang beda jauh, lumayan jauh ya, storage-nya lebih gede di Vivo Y36. Jadi kalau dari segi poin saya bakalan kasih poin di Vivo Y36, jadi 1 poin nih buat Vivo. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal harga, kita bakal langsung aja di bagian bodinya. Karena buat kedua HP ini udah sama-sama brand gede. Yang dari bodinya sendiri, Vivo Y36 ini bentuknya retro kotak dibandingkan Samsung A24 yang bentuknya kayak curve kayak gitu ya dari bodinya, jadi agak ngelengkung, jadi nggak terlalu kotak banget, dan kalau berdiriin juga nggak bisa dari Samsung ini. Dan dari Vivo Y36 ini juga dia punya yang namanya dimensi dapat di 164 x 76 x 8,7 mm, dan beratnya sendiri juga dapat di 202 gram. Sementara buat Samsung A24 ini dari 162,1 x 77,6 x 8,3 mm. Jadi dari segi ketebalan di sini Samsung lebih tebal sedikit, tapi dari segi dimensi dan lain-lainnya di sini perbedaannya kelihatan ya di sini dari segi bodinya. Dari segi tinggi emang sih dari Vivo lebih kelihatan tinggi, sementara dari lebarnya sini kurang lebih mirip-mirip aja, tapi bedanya di bagian sampingnya. Ini tergantung dari selera kalian masing-masing. Kalau ditanya NFC, buat kedua HP ini udah ada NFC-nya, tapi dari sertifikasinya di sini Vivo Y36 ini dapat sertifikasi IP54, tapi di sini Samsung A24 ini kalau kita lihat di website resminya dia belum ada sertifikasinya. Biasanya kalau Samsung itu dia nyertain sertifikasinya ya biasanya, tapi kali ini di Samsung A24 belum ada. Tapi di sini Vivo Y36 ini dari segi body juga udah oke. Apalagi bodinya yang dynamic glass design dan juga nggak bakalan ninggalin sidik jari. Beda sama Samsung A24. Yang saya nggak suka dari Samsung ini adalah bodinya yang ninggalin sidik jari. Tapi saya kurang tahu ya bodi aslinya. Karena ini udah dipakein hydrogel, saya belum tahu bodi bentukan aslinya. Tapi kalau saya nggak salah, ini mirip sama Samsung A34 kok yang ninggalin sidik jari juga. Jadi kalau ditanya soal desain, balik lagi tergantung sesuai selera kalian. Tapi kalau selera saya bakalan pilih di Vivo. Alasannya jelas karena dia udah sertifikasinya. Dia walaupun glossy dia nggak ninggalin sidik jari dan juga digenggamnya ya lumayan enak juga kok. Jadi saya bakal kasih poin dari bodinya di Vivo Y36. Vivo emang dari segi desain udah mantep banget, bakal selalu menang menurut saya pribadi ya dari Vivo Y36 ini. Tapi di sini Samsung bakalan ngelawan dia itu di bagian layarnya. Walaupun di sini di Samsung A24 ini dia masih bentuknya kayak gini ya, beda sama Vivo yang udah di harga 3 jutaan tapi udah pakai punch hole. Di sini Samsung A24 dia masih belum pakai punch hole. Tapi kelebihan dari Samsung A24 ini dia udah pakai layar yang lebarnya dapat di 6,5 inch Super AMOLED dan juga udah support di 120 Hz. Yang dimana dari Vivo Y36 ini dia masih pakai IPS dan lebar layar dapat di 6,64 inch
IPS LCD dan masih di 90 Hz ya. Maaf tadi saya salah informasi, dari Samsung ini dia masih di 90 Hz ya. Jadi mohon koreksinya, sebenarnya buat Samsung A24 ini dia 90 Hz. Jadi dari refresh rate-nya buat kedua HP ini sama-sama di sekitar 90 Hz. Tapi dari segi layarnya, dari segi kenyamanan, tentunya Super AMOLED bakal lebih nyaman banget dibandingkan Vivo Y36. Apalagi dari segi nits-nya, yang dimana nits-nya bisa tinggi banget. Dari Samsung A24 ini nits-nya bisa tinggi banget dibandingkan Vivo Y36. Jadi kalau misalkan buat ojol atau mungkin buat di luar-luar gitu, bisa banget ya kalau buat Samsung A24 ini buat di outdoor maupun indoor. Menurut saya pribadi, kelebihannya di situ sih dari layarnya. Jadi kalau dari layar saya tentunya bakal pilih di Samsung A24 karena udah Super AMOLED itu barang yang mahal menurut saya pribadi, apalagi di harga 3 jutaan. Ini satu poin buat Samsung A24. Dan sekarang kita masuk di bagian chipsetnya. Yang kalau dari chipsetnya di sini Vivo Y36 dia pakai Snapdragon 680, sementara buat Samsung A24 dia pakai MediaTek Helio G99 yang sama mirip kayak Realme 10 kemarin. Samsung pakai MediaTek itu baru di tahun-tahun ini yang kalau saya tahu ya tentunya. Yang dimana dari segi kecepatan menurut saya pribadi lebih cepat di MediaTek Helio G99 dan penilaian saya masih tetap sama kayak Realme 10 yang kemarin, yang dimana di Vivo Y36 juga dia nggak kalah cepat juga, tapi perbedaannya kalau ditanya kecepatan ya jelas-jelas MediaTek Helio G99 masih lebih unggul dibandingkan Snapdragon 680. Jadi kalau dari chipset sih saya bakalan pilih masing-masing satu poin nih buat kedua HP ini. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya, yang tentunya dari jumlah kameranya juga udah kelihatan berbeda banget. Buat Vivo Y36 ini dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh. Selfie-nya dapat di 16 megapiksel. Sementara buat resolusi videonya sama 1080 30 fps aja. Sementara buat Samsung A24 4G ini dia dapat di triple kamera. Kamera utamanya di 50 megapiksel. Dan juga dia ada 5 megapiksel buat ultrawide-nya dan 2 megapiksel buat makronya. Jadi harga 3 juta belum ada ultrawide itu agak sayang ya buat pemuja-pemuja HP ultrawide. Apalagi kamera selfie-nya yang dapat di 13 megapiksel. Ya lumayan lah, dari besaran megapiksel itu nggak terlalu berpengaruh tentunya ya. Tinggal lihat hasilnya aja. Resolusi videonya sama 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan dilihat dari hasilnya, menurut saya pribadi di Samsung ini dari segi kontrasnya masih lebih naik ya dibandingkan Vivo Y36 yang warnanya menurut saya pribadi sedikit lebih natural. Tapi tentunya kalau dari segi warna ini sesuai selera kalian masing-masing ya. Kalau dari dynamic range dan lain-lainnya semuanya masih oke. Dan dari kamera selfie-nya juga tone warnanya saya masih lebih suka di Samsung sih tentunya daripada di Vivo, yang dimana warnanya menurut saya pribadi sedikit lebih warm dibandingkan di Samsung A24. Dan kalau misalkan dilihat dari videonya juga, kalau menurut saya pribadi dari stabilisasi saya masih lebih suka di Samsung A24 karena dia udah ada OIS-nya juga, yang dimana dari foto juga bakal dijamin aman banget buat foto. Buat video juga tentunya udah dijamin lebih stabil. Tapi kalau lihat dari tangan ya, kalau misalkan dari video komputer saya masih belum bisa lihat juga karena belum masuk tahap editing. Oke, ini adalah hasil dari kamera depannya yang resolusinya sama 1080 30 fps aja. Kiri saya Vivo, kanan saya adalah Samsung. Hasilnya sama-sama oke, tapi dari segi tone warna saya masih lebih suka di Samsung tentunya ya. Ya ini tergantung selera kalian masing-masing. Menurut kalian suka yang mana? Langsung aja komen di bawah. Dan yang jelas kalau misalkan saya harus pilih antara kedua HP ini dari segi kameranya, sebenarnya saya nggak terlalu suka sama warna yang kontras, tapi kali ini saya bakalan pilih di Samsung A24. Alasannya satu, karena di Samsung A24 ini ada yang namanya ultrawide-nya. Karena di harga 3 jutaan belum ada ultrawide tuh agak sayang aja gitu ya. Jadi ya ultrawide itu penting tentunya. Saya pemuja ultrawide juga. Jadi Samsung A24 ini bakalan saya kasih 1 poin ya buat kameranya. Dan sekarang kita masuk di bagian terakhir yaitu baterainya. Yang baterainya sama 5000 mAh. Tapi di sini dari kecepatan charge-nya masih lebih cepat di Vivo Y36 yang dimana dia dapat di 44 watt fast charge dibandingkan Samsung A24 yang masih stuck di 25 watt. Karena di Samsung ini emang pasarannya di 25 watt ya. Jarang-jarang ada yang di 60 atau mungkin di 33.
karena biasanya paling di kelas flagship ke atas, di kelas mid range kayak Samsung A24 ini masih di 25, bahkan di Samsung A54 juga kalau saya nggak salah dia masih di 25 watt kalau saya nggak salah ya. Coba aja correct me if I wrong, cemil. Dan yang jelas kalau dari segi baterai dan kecepatan charge-nya di sini Vivo ini bakal lebih unggul lagi, jadi 1 poin buat Vivo tentunya. Kesimpulannya menurut saya pribadi dari segi poin emang lebih unggul dari Vivo Y36. Tapi di sini kalau misalkan kalian tertarik sama Samsung juga tidak apa-apa tentunya, karena ini penilaiannya sangat-sangat objektif banget dari saya pribadi. Dan di sini kalau misalkan kalian mau pilih Vivo Y36 juga nggak apa-apa, karena dia dari segi body udah cantik banget. Tapi kalau misalkan kalian nyarinya performa banget, di sini Samsung A24 juga udah mantep kok. Apalagi yang 5G-nya sayangnya belum datang di sini ya. Belum ada pengumuman yang 5G-nya, baru yang 4G-nya aja. Tapi kesimpulannya kalau misalkan kalian punya budget yang misalkan pas-pasan, kalian mau nyari storage gede, kalian bisa pilih di Vivo Y36. Desainnya juga cakep. Tapi kalau misalkan kalian nyari yang kameranya ultra wide, harganya yang lumayan agak tinggi sedikit, variannya bisa dibilang rendah bagian storage-nya. Ya nggak rendah-rendah banget, tapi ya cukup aja. Kalian bisa di Samsung A24. Jadi ya sisanya tergantung di kalian lagi. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.